Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min qawlihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Fama ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Liyaqta'a darban minal ladzina kafaru aw yakbidakum fayanqalibu. Jadi firman Allah ini artinya ketika orang-orang mukmin, ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Tuhan kalian menolong kalian dengan 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala demikianlah, ya benar, jika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min qawlihim hadza, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada kalian pada saat ini juga dengan apa? Dikuatkan, Tuhan kalian menguatkan kepada kalian bala bantuannya bi khamsati alafin menjadi 5.000 minal malaikati dengan 5.000 dari malaikat musawwimin yang diberi tanda oleh wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan Allah tidak menjadikannya kecuali untuk memberi kabar gembira kepada kalian. Walitatma'inna qulubukum, juga supaya hati kalian menjadi tenang bihi dengan bantuan Allah. Wa man nasru, dan tidak ada pertolongan kecuali illa min indillah, kecuali dari sisi Allah yang mana Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Liyaqta'a darban minal ladzina kafaru, supaya Allah menghancurkan bala tentara orang-orang kafir itu, au yakbidahum, atau menghinakan mereka, fayanqalibu khaifin, maka mereka
mundur ke belakang dalam keadaan menerima kekalahan. Diartikan jadi sudah disampaikan kemarin ayat berikut ini adalah perang Badar terkait dengan Badar. Tetapi sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini adalah terkait dengan perang Uhud. Ikhtalafal mufassiruna fi hadhil wa'id hal kana yaumul badrin aw yaumul uhudin. Para ahli tafsir berbeda pendapat terkait dengan ayat ini. Ayat ini apakah terkait dengan perang Badar atau perang Uhud? Ala qaulaini ahaduhuma. Jadi karena ada kalimat ahaduhuma, jadi salah satu di antara keduanya. Ittaqulu lil mu'minina muta'alliqun bi qawli wa laqad nasarakumullahu bi badrin. Jadi ada dua pendapat ini. Ittaqulu ini muta'alliqun terkait dengan ayat sebelumnya wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah di ayat 132. Maaf 133. 123 ya, ada 123. Jadi itaqulu lil mu'minina menurut sebagian ahli tafsir itu adalah kejadian perang Badar karena terkait dengan ayat yang sebelumnya, yakni yang di 123 walaupun nasarakum, kumnya sama, itaqulu lil mu'minina. Terkait dengan ini waruya hadza an Hasan Basri wa Amir Asy-Syibi wa Rubai bin Anas wa ghairihim waqtarahu Ibnu Jarir. Jadi yang berpendapat ini adalah kejadian perang Badar terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 123. Ini adalah Hasan Basri, Amir bin Syibi, Rabi bin Anas dan selain dari mereka. Dan Ibnu Jarir pun juga memilih pendapat dari Hasan Basri. Pendapat yang lain, qala Abdul Abbad Aibad bin Mansur anil Hasan qala itaqulu lil mu'minina ala yaqiyakum ayyumidakum rabbukum salah satu min al-malaikati Ini menurut Mansur dari Hasan sama hadza yaumul badrin, ini adalah kejadian perang Badar. Kenapa begitu? Hadatsana Daud an Amir yani Asy-Syibi anal muslimina balaghum yauma badrin anna Karzabni Jarir yamudul musyrikina fasaqqa dzalika alaihim fa'anzalallahu ayya'a yakfiyakum. Jadi adalah kejadian di perang Badar di mana Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada para sahabat, padahal pada waktu itu jumlah para sahabat hanya sedikit. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Padahal jumlah kamu adalah sedikit. Berapa sedikitnya? Kemarin disampaikan sekitar 300 orang. Sekitar 300 orang. Masya Allah. Amadallahu muslimin nabi alfin sumasaru salah salat sumasaru khamsat. Dan ini jadi ini ikhtilaf di dalam Quran ada terkait dengan perang Badar itu. Kalau dalam ayat ini malaikat yang memberi bantuan dikirim oleh Allah jumlahnya 3.000. Nah,
di dalam ayat yang lain Al-Anfal ayat 9 sampai 10. Al-Anfal 9 sampai 10. Ini firman Allah, il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini di ayat 9. Ketika Allah SWT memberi bala bantuan kepada kamu, istaghithuna rabbakum, ketika Tuhan kalian, apa ini? Istaghithuna rabbakum, ketika kalian berdoa sungguh-sungguh, bermunajat kepada Allah, beristighosah. Nah ini istighosah ini contoh istighosah itu ketika perang Badar. Nabi itu berdoa semalam suntuk, dan Nabi itu menangis ketika perang Badar itu, sampai tempat sholatnya itu basah dengan air mata. Iku jenenge istighosah. Ora istighosah guyu-guyu. Karena istighosah itu untuk tenanan. Jadi istighosah sing tinteli berkate. Istighosah nasi tinteli berkate itu modera tenanan, itu kan istighosah. Nah, istighosah itu gambarannya begitu. Nabi semalam suntuk menangis bermunajat kepada Allah, dan ini Allah sampaikan tidak hanya Nabi dengan para sahabat. Istaghithuna, ketika kalian semua berdoa sungguh-sungguh rabbakum kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan permohonan kalian. Ayani mumiddukum, sesungguhnya aku memberi bala bantuan kepada kamu bi alfim minal malaikati, dengan 1000 orang malaikat. Murdifin itu yang bergelombang, bergelombang. Makanya ini di Al-Anfal ayat 9. Kemudian itu tetap semuanya nama murdifin, bergelombang atau berkelompok, berturut-turut. Bergelombang itu berperiode berturut-turut. Murdifin. Jadi ini ada 3 ayat. Yang pertama adalah Allah sampaikan bahwa ketika perang Badar Allah memberi bala bantuan 1000 malaikat berturut-turut, atau 1000 malaikat susul menyusul, ada 1000 malaikat bergelombang begitu datang. Kemudian ayat yang kedua, yaitu yang Ali Imran 124, yakni dikirim 3000 malaikat. Bahkan bala, jadi demikianlah jika kamu bersabar dan bertakwa, maka segera, jadi Allah yatubu min qawlihim hadza, jadi langsung akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan pada bantuan dari Allah dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Mulane iki ayate 3. Iki sing bener 1000, 3000, 5000 dan ini. Makanya menurut niki Robi bin Anas, ini pendapatnya Robi bin Anas, niki pertama didatangkan malaikat itu 1000, pertama kali itu 1000. Kemudian setelah 1000 ditambah lagi oleh Allah jadi 3000 malaikat. Kemudian berikutnya terakhir, akhirnya total malaikatnya 5.000. Ini menurut Robi bin Anas. Ini
Fal jawab anna at-tangsis ala alfi hahuna la yunafi salasa alaf fama fawqaha liqoli murtibin bimana yartibuhum ghairuhum wa yattabi'ahum alfun akhar mislahum. Jadi 3 ayat ini tidak bertentangan satu dengan yang lain, kata ahli tafsir. Kenapa? Karena ada kalimat murtibin lagi. Jadi malaikat itu datangnya rombongan 1000. Akhirnya kalau bisa ditambah 1000, ditambah 1000 gitu sampai terakhir 5000 malaikat. Makanya 3 ayat itu tidak bertentangan. Fadhair anna dzalika kana yaumul badrin kama huwa al-ma'ruf min an qatal malaikata inna kana yaumul badrin wallah. Makanya ini 3 ayat itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, dan ini adalah menunjukkan kejadian pada waktu perang Badar. Waqad Sa'id bin Abi Urwa an Qatadah amadallahu yaumal badr bi khamsati alafin. Nah, menurut Abu Qatadah, Allah memberi bantuan kepada para sahabat pada waktu perang Badar itu dengan 5000 malaikat. Jadi pendapat yang kedua, al-qaulus tsani inna hadzal wa'id muta'alliqun bi qoulihi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Al-Imran 121. Jadi pendapat yang kedua, Pak, ini kan pendapat yang pertama terkait perang Badar. Pendapat yang kedua, ayat ini terkait dengan bukan Al-Imran 123, tapi terkait dengan Al-Imran 121, ayat yang sebelumnya. Ketika kamu meninggalkan keluargamu di waktu pagi hari untuk menempatkan pasukan dari orang-orang mukmin di posisinya masing-masing. Jadi itu adalah kejadian pada waktu perang Uhud. Jadi kalimat ini adalah kalimat muta'alliqun, kalimat yang tergantung ya. Wadhalika yaumul fitin, dan ini adalah perang Uhud. Bahwa kalau Mujahid wa Ikrimah wa Dhahak wa Zuhri, yang berpendapat ini adalah Imam Mujahid, Ikrimah, Dhahak, Az-Zuhri, Musa bin Uqbah dan selain daripada mereka. Lakin qauluhu lam yaksil imdad bi khamsati alafin li anna muslimina faro yawma idin zada ikrimah wala bi salasati alafin li qouli ta'ala bala in tasbiru wa tattaqu. Jadi falam yusbiru bal faru walam yamaddu bi malakin wahidin. Jadi Pak, nah, menurut sahabat-sahabat niki wau, ayat ini terkait dengan ayat 121 dari surat Al-Imran. Jadi bantuannya Allah ini bala, ini kalimat kuncinya di sini ada bala. Demikianlah. Ya, ing tasbiru, jika kalian sabar dan bertakwa, maka Allah akan tambah kepada kamu 5000 malaikat. Kenyataannya pada waktu perang Uhud, kamu falam yasbiru, kamu tidak sabar. Bal faru, dan tetapi bahkan kalian mundur, lari dari medan perang. Falam yamuddu bimalakin wahidin, akhirnya kamu tidak ditolong oleh Allah walaupun dengan malaikat yang satu. Maka kalimatnya di sini kalimat in itu artinya jika, seandainya. Ya, kalau seandainya saja kamu itu mau sabar, kamu mau bertakwa, enggak bermaksiat. Takwa ini dia tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Waktu itu sahabat ada sudah diceritakan pada waktu perang Uhud, mereka bermaksiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
orang bermaksiat seperti kita, Pak. Jadi tidak mentaati dawuhnya Nabi, tidak boleh turun dari atas bukit, tapi turun karena nggak sabar, kemudian tidak bertakwa. Maka dari situ, karena kamu tidak sabar, tidak takwa, maka pertolongan yang dijanjikan oleh Allah 5.000 malaikat itu seperti pada waktu perang Badar itu tidak diberikan oleh Allah. Itu. Jadi kuncinya di situ adalah in, ada kalimat in jika. Dan jikanya itu tidak terbukti. Ini penjelasannya begitu. Masya Allah. Tetapi di Badar jelas. Jadi ini kejadian Allah mengingatkan kepada para sahabat pasca perang Uhud. Umpama kon iku ning kene iki gelem sabar, gelem takwa kaya pas zaman perang Badar biyen, sampeyan mesti yo diwehi bantuan saka Gusti Allah, kaya Gusti Allah muwi bantuan ning kene perang Badar. Diwehi 5.000 malaikat. Tetapi kok gak sabar akhirnya gak diturun kali Gusti Allah. Dan ini Bapak, kita bisa bayangkan Pak, ini hatur hikmah. Biyen, Masya Allah, nalikane Nabi Nuh ngadepi orang kafir sak dunia, maka Allah hanya mengirimkan satu orang malaikat. Nama malaikat penjaga air untuk mengeluarkan semua airnya di permukaan bumi. Habis. Nah, ini pas waktu perang Badar. Kira-kira malaikat siji ngadepi wong kafir 1 juta menang di. Ya menang malaikat siji. Lalu malaikat Israel itu sekali nyambut nyawa wakilan nih, ada kene kitab terang. Malaikat Israel itu suwiwine nanti bentang niku akan melingkupi timur dan barat. Jadi sayap ini, dan setiap bulu yang ada di sayapnya itu memiliki kemampuan mencabut nyawa manusia seluruh dunia. Mulane sak donya niki Pak, ora kok dijabuti situ-situ kok. 1000 bareng kok 1000. Sak donya niki dijabut bareng terus mati kabeh. Saged bagi Israil alaihi salam. Makanya itu adalah bagaimana Allah memberi kemuliaan kepada para sahabat. Gak tanggung-tanggung. Musuhe 1000 dikirim 5.000 ade malaikat kabeh. Kuncinya nomor 3. Kuncinya sabar dan takwa, wa tasbihu wa taqwa. Ya Allah. Kuncinya apa? Pada sampai hari kiamat nanti wong Islam itu gak bakal menang karena boten sabar dan tidak mau takwa. Ya, ini kunci dari. Tapi nak orang Islam itu sabar dalam takwa. Apa takwa? Wa tattaquni, yakni tasbiru ala aduwikum, yakni jika kamu bersabar atas musuh kalian. Sabar, jelas tidak terprovokasi, tidak terpancing emosi dari orang-orang kafir ketika berhadapan dengan mereka. Kemudian tidak terpancing dengan tipuan orang-orang kafir. Sabar. Memang kayak biyen Pak, orang Islam itu kalah karo dunya. Perang Uhud kalah karo dunya.
kalau dunia wis pokok-pokok. Dan ini terjadi zaman sekarang. Ini kita yang gak sabar seringkali. Akhirnya ikhlas biru ala kuriku pintar. Makanya zaman Sayyidina Umar kan kalau ceritanya bolak-balik Sayyidina Umar pada zaman Sayyidina Umar Palestina itu Baitul Maqdis itu diserahkan tanpa syarat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dipanggil, sebetulnya itu tipuan, dipanggil oleh penguasa Baitul Maqdis pada waktu itu untuk serah terima kunci Baitul Maqdis tanpa peperangan dan aku menyerahkan kunci. Tapi ternyata itu adalah tipu daya oleh orang yang Yahudi. Sahabat dites. Soalnya ngerti orang Yahudi ini kelemahan orang Islam. Sangat paham. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Umar bersama pasukan. Dan pada waktu itu Sayyidina Umar dengan pembantunya dalam kisah yang terkenal itu gantian numpak. Kadang Sayyidina Umar sing numpak, pembantunya sing nuntut. Kadang pembantunya sing numpak, Sayyidina Umar sing nuntut. Itu padahal raja, padahal khalifah, tapi akhlaknya Sayyidina Umar seperti itu. Akhirnya begitu sampai di perbatasan kota, Sayyidina Umar berkemah untuk melakukan sholat Jumat. Begitu kemah, ada kemah sitok tinggi masjid. Sahabat yang lainnya kemah kecil-kecil begitu terpecah. Maka sama orang Yahudi kan, sahabat ini dites, dikirimi wanita-wanita cantik. Terus jalan menuju masjid itu disebar emas, intan berlian disebar di tempat. Kemudian wanita-wanita cantik berpakaian seksi, sekecil berdiri di samping jalan ini, jalan menuju masjid. Itu Pak, tren nyamuk yang dijebakkan orang Yahudi itu seperti itu kepada orang beriman. Niku cara sahabat keliling Pak, langsung diserang Pak. Dan pasti dia yakin, nah ini wis kenyut, kentil, karo bodoh, karo wanita, gampang materi orang Islam. Orang Yahudi tahu seperti itu. Makanya saat ini Israel paling down itu bukan paling down, dia punya strategi itu. Oleh Masya Allah, termasuk strategi ini sampai hari ini. Harta, tahta, wanita itu adalah cara paling efektif untuk membunuh karakter umat Islam di seluruh penjuru dunia. Orang-orang suki itu jadi orang Islam ini oleh Pak. Orang-orang ditujuai oleh, soalnya oleh. Tapi hati ini awal diri orang beriman itu harusnya nomor satu yang ada dalam hati kita hanya Allah. Innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang beriman itu harusnya paling
dahsyat cintanya hanya kepada Allah saja. Dan ini dibuktikan ketika perang Badar. Jumlahnya sedikit sahabat, tapi luar biasa full tawakalnya hanya kepada Allah. Tidak terkesan dengan banyaknya jumlah, tidak terkesan dengan dunia. Seluruhnya para sahabat takwa dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah menguatkan bantuannya kepada para sahabat radhiyallahu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Musawwimin qala bil ahnil ahmar. Ini banyak riwayat Pak tentang musawwimin. Musawwimin itu malaikatnya diberi tanda. Ketika membantu sahabat di waktu perang Badar, malaikat itu ada yang diberi tanda. Ini riwayatnya banyak. Jadi ada yang kudanya malaikat yang diberi tanda. Kudanya malaikat itu diberi tanda bulu putih di dahinya kuda. Ada yang bulu merah, riwayat yang lain begitu. Ada yang bulu kuning, seperti itu. Banyak riwayat. Kemudian ada lagi sebagian yang lain, malaikat musawwimin memakai tanda. Tandanya memakai sorban dengan warna yang khas dari malaikat. Jadi ada yang pakai sorban hitam, ada sorban putih, ada yang sorban kuning. Itu adalah riwayat yang berbeda. Yang jelas para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu para sahabat bisa mengidentifikasi ini koncone atau ini malaikat. Para sahabat itu bisa mengidentifikasi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Pak, walam tabibul malaikat fi yaumi siwa yaumil badrin wa kanu yakunu nabi siwahu minal ayyam adadan wa mamdatan la yadribuna. Jadi bahkan di dalam riwayat yang lain Pak, itu malaikat turun tangan di dalam menghadapi pasukan kafir itu hanya terjadi di perang Badar saja. Jadi di perang-perang yang lain ini tidak dikirim oleh Allah malaikat, cukup dengan bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemenangan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Niki karena Namrud anna Zubair radhiyallahu anhu kana alaihi yaum badrin amamatan safra'an mu'tajiron biha fanazalatil malaikatu alaihim amaimus safra'un rawahu Ibnu Mardawi. Ini dari Zubair radhiyallahu anhu dulu pada waktu perang Badar. Jadi serbannya adalah warna kekuning-kuningan, safra warna kekuning-kuningan. Jadi ini sahabat pada waktu itu memakai sorban yang warnanya kekuning-kuningan. Makanya Allah menurunkan malaikat dengan ciri khas yang sama dengan pasukan muslim, diberi juga sorban yang kekuning-kuningan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi. Ini banyak versi, banyak riwayat. Tapi yang paling penting adalah bahwa umat ini ditolong oleh Allah. Syaratnya umat ini harus sabar, umat ini harus bertakwa kepada Allah, sabar di dalam menghadapi musuh Allah. Baik tipu daya muslihat orang kafir itu tipu daya yang nyenengne atau tipu daya yang megelno, maka itu kita tidak boleh terbakar emosi. Nah, wis terbakar emosi apa?
Sekarang kelihatannya Palestina menang ya. Kelihatannya, tapi itu strateginya. Menang apa bukti ini sampai saya ini wilayah Israel lebih daripada wilayahnya Palestina. Bukan kalah, gayanya mawon kan. Nanti di media Palestina, Hamas peralatannya wis canggih. Sing dibahas kan peralatan kok. Kayak dibahas sing urusan takwa dan sabar. Gak ono pembahasan iki lagi di media. Ini umat Islam ya seperti itu, dan sampai hari ini nyatanya Baitul Maqdis masih dikuasai oleh Yahudi. Ya memang menurut para ahli sejarah juga begitu, yang berhasil menguasai Palestina dalam sejarah itu 3. Jadi setelah Kanjeng Nabi itu, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, yang dipasang surut, yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. 3 orang ini Pak sama, sifatnya sama. Sayyidina Umar wis dadi khalifah kelambine tambalan 11. Wakilah tambalan 13. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau sampai di beberapa kali naik napa sedekah unta, sedekah beli wedhus itu dibeler dagingnya sing enak-enak diwehne disedekahne, tetelane didahar dhewe karo Sayyidina Umar. Sifatnya ngoten niku. Umar bin Abdul Aziz ini kata 2,5 tahun, kurang lebih 3 tahun memimpin dari Daulah Bani Umayyah. Beliau itu begitu diangkat jadi sultan, dari raja, seluruh harta pribadinya diserahkan ke kerajaan. Harta istrinya juga begitu, diserahkan ke kerajaan. Harta pribadi untuk Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat wis jadi khalifah niku. Bojone permaisuri ini Pak. Klambine itu luwih apik daripada klambine pembantu. Makanya suatu ketika ada orang nyari, saya pengen sowan daleme khalifah. Oh nggih. Apa karo ibu-ibu sing nyapu halaman. Gak ngerti nek niku permaisuri ini Umar bin Abdul Aziz. Saya mau ketemu sama khalifah. Oh ya itu, tiba-tiba khalifah lagi dandani genteng. Khalifah lagi dandani genteng. Saya tidak Umar anting melek. Saya mau mencari khalifah Umar. Pada waktu itu beliau lagi duduk bersandar di tiang masjid Nabawi. Duduk bersandar di tiang. Kantornya Sayyidina Umar di dalam masjid. Itu seperti itu. Itu orang-orang yang berhasil menguasai Palestina. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini enek tamu teko. Ini urusan pribadi atau urusan kerajaan? Pribadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz langsung Pak dikempus tambune. Duh, kok sampean pateni iki urusan pribadi. Iki gambar iki mau dibiayai karo duwite rakyat. Ngeten iki Pak. 2,5 tahun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu
sampai gak sempat kumpul karo bojone prei 2 tahun setengah prei ngono Pak. Lho niki lho pimpinan sing modern ngeten iki lho Pak sing berhasil menguasai halus. Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi begitu perang melawan keroyok Salahuddin Al-Ayyubi. Enten sinten Raja Richard, Raja William, terus Raja siapa lagi? Ada dari Austria, dari Inggris, dari mana lagi itu pada waktu itu dikeroyok. Akhirnya tiba-tiba begitu dikeroyok itu calling down. Ini gencatan senjata dulu, akhirnya berhenti. Kenapa gencatan senjata? Raja Richard sakit. Ajib Pak, begitu Raja Richard sakit itu malam hari tiba-tiba ada orang menyelinap masuk. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi datang masuk menembus barikade pengawalan. Begitu sampai di depan pintunya Raja Richard, langsung, siapa kamu? Saya adalah tabib. Saya dengar tuan sakit. Oh iya, ya udah nggak apa-apa, saya obati. Salahuddin Al-Ayyubi datang kepada komandan pasukan musuh dia tidak tahu bahwa itu Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya betul lah apa yang terjadi, diobati sembuh. Akhirnya besoknya perang. Begitu perang, alangkah kaget dan terkejutnya Raja Richard ketika berperang, ternyata yang jadi tabib semalam adalah komandan pasukan musuh. Dengar ini gitu Pak. Yang saya Pak, dan awalnya dewi ya Pak ini Pak. Kesungguhan diracun dari Pak ini, ditekuk bisa nggak perlu. Lewis kesempatan loh Pak. Oh no. Iki jenenge manusia gak sabar. Nak gak sabar, ya kan ditolong karo Gusti Allah. Makanya ayatnya bala wa in tasbiru. Itu gitu. Makanya menghadapi orang kafir itu kudu bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kalah Pak orang kafir. Dan konon kabarnya Pak, jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu gak sempat naik haji. Bahkan ketika beliau wafat, ini Bapak bisa di ensiklopedia orang-orang Inggris, Encyclopedia of Britannica. Ini yang ditulis di ensiklopedia mereka Pak. Bagaimana kualifikasi dari Salahuddin Al-Ayyubi itu seperti itu. Makanya luar biasa. Ketika meninggal dunia Pak, itu harta yang ditinggalkan itu tidak cukup untuk biaya pemakamannya. Jadi bajunya itu pun yang menempel di tubuhnya. Lainnya blas gak punya harta. Masya Allah, saya tidak bayangkan ini orang-orang yang pulau ngarani ngeten iki ini kok super zuhud. super. Padahal Pak, maaf ya, pada saat itu Pak, kalau Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, kalau mau dia mau gaya hidup model apa wae bisa. Kenapa? Dia dapat hak kok. Kalau perang menang,
itu dapat jatah. Apa jatahnya? Harta rampasan. Apa mendapat jatahnya? Pak Iksan langsung apa? Dapat jatah lagi apa? Budak, Pak. Dapat jatah budak. Tapi apa? Tidak diambil sama beliau. Beliau menerima, langsung didistribusikan. Habis. Terima, distribusi, habis. Saya nggak bayangkan, Pak. Dan itu halal loh, Pak. Halal. Termasuk budak juga halal. Nah, budak ini ono ya ono kae. Nah, bojo niku maksimum 4 Pak. Nah, budak niku unlimited edition. Ayo. Dan ini halal. Makanya jadi kan kalau lihat film-film Pak, film-film tentang Utsmani Pak ya. Tentang Utsmani. Jadi Magnificent Century ya. Tentang apa? Seperti itu Pak. Bagaimana khalifah atau raja-raja sultan ya, sultan Turki itu Pak. Allah Akbar. Seperti itu Pak. Pokoknya fotokopi swarga lah. Fotokopi swarga ada di bumi. Ya Allah. Saya dengar ketiga orang ini Pak bisa punya peluang kesempatan seperti itu, tapi itu dibuang semua. Itulah yang menyebabkan umat Islam ini mendapatkan umat Islam ini ditolong oleh Allah. Tapi Pak, umat Islam ini terpengaruh, terkesima dengan ini tadi sampai elek. Walaupun kita dikasih senjata lengkap, walaupun dikasih apa saja, umat ini tidak akan ditolong oleh Allah. Makanya wong Yahudi ini Pak, sak dunia wong Islam itu digiring Pak, supaya memiliki pola hidup hedonis. Niku tren jebakan orang ya. Diwebrek macam-macam. Itu untuk menghancurkan umat Islam seluruh dunia. Allah. Ini pengalaman pahit sejarah. Ojo dibaleni. Makanya jangan sekali-kali kita bangga kalau kita memakai barang-barang mewah. Justru kalau kalian memakai barang-barang mewah, itu adalah kehinaan awal dari kehancuran umat Islam ini. Tidak hanya menghinakan diri kamu, bahkan menghancurkan umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena akan menahan pertolongan Allah. Kita tenang mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga diri kita diberikan kesempurnaan di dalam iman dan amal, dan kita gaya hidupnya sederhana saja, nggak usah. Ini termasuk kalau kita sayang kepada Palestina, sayang pada umat Islam seluruh dunia, jangan ikut-ikutan gaya hidup mewah. Gitu, no Pak maksudnya. Kaum Samud dan sebagainya. Kenapa itu ya? Ya ini urusannya Gusti Allah Pak. Yang Maha Kuasa itu Allah Pak. Jadi Gusti Allah itu membuat skenario seperti itu. Tetapi di dalam beberapa penjelasan ayat dan hadis itu adalah sayangnya Allah kepada umat akhir zaman. Umat dahulu Pak, itu tragis Pak. Bahkan umat terdahulu itu kalau ada orang berbuat dosa itu tertulis Pak di pintunya pagi hari, tiba-tiba bisa tulisan
bar balon. Ngono ki ana tulisane. Zaman biyen niki. Sakniki mboten Pak ditutup karo Gusti. Sapa cik bento tobat. Ngoten. Itu umat terdahulu. Termasuk itu Pak. Kalau dulu begitu berbuat dosa wis nemen langsung dibinasakan sama Gusti. Lah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW niku Pak. Sayangnya Pak, ketika dia niat berbuat baik wis ditulis siji. Engko nak kebaikan dilakoni diganjal 10 manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Loh, lah nak berbuat dosa, niat berbuat dosa urung ditulis malaikat. Dinteni nglakoni dosa tenan ora. Begitu gak sida nglakoni dosa, ganjaran meneh siji. Mulai niat elek mawon gak apa-apa, tapi aja dilakoni. Oleh ganjaran siji, Pak. Nak elek niku Pak, ora atik niat Pak. Begitu delok tok ngono wis ati iki teng, wis pengen kae Pak. Lewat abang sret ngono langsung tek wah pengen mari ngono gak sida dilakoni ganjaran Pak ngoten niku Pak. Niku. Lah nek dilakoni niku dosane siji. Lah niku ngoten Pak. Bahkan ngene riwayat itu niku nak dilakoni niku nggih urung ditulis Pak. Niku jek-jeke tobat. Nak tobat tenanan gak sida ditulis. Nah itulah memang bentuk skenario dari Allah, kasih sayangnya Allah. Umat ini ditangguhkan oleh Allah, tapi nyenyek Pak. Dengan ditangguhkan itu nyenyek. Kenapa? Karena azabnya nanti lebih dahsyat di akhir. Jadi orang-orang kafir sekarang begitu, gak dibinasakan oleh Allah. Dan itu memang janjinya Allah Pak. Orang kafir tidak dibinasakan sampai nanti datang ketentuan Allah yang di hari kiamat. Sampai bahkan seburuk-buruk orang adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Artinya Pak, komunitas orang kafir itu tambah lebih awet daripada komunitas orang beriman. Dan besok wong iman niku enten dukhon sebelum hari kiamat. Wong iman itu mati dulu semua. Baru sing terakhir kok si menjumpai hari kiamat orang-orang kafir. Nah itu mau dihancurkan oleh Allah bersama dengan hancurnya alam semesta. Berbuat bagi memprogramnya Gusti Allah wonten. Ya terlalu benar-benar dari Allah salah dari saya. Kita tuh yang berwajib subhanallah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.